Mereka pikir aku akan diam saat diremehkan di depan semua orang. Mereka salah besar. Aku batalkan pestanya, cateringnya, semuanya. Wajah mereka pucat pasi. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar ya. Di usianya yang ke-27, Ulia adalah perwujudan dari efisiensi yang elegan. Jemarinya menari lincah di atas keyboard laptop, berpindah dari satu spreadsheet ke spreadsheet lain. Di layar, baris dan kolom yang rapi merinci setiap aspek dari acara yang akan datang. Pesta ulang tahun ke-60 Ibu Ratih. Ini bukan sekadar pesta. Bagi Ulia, ini adalah sebuah operasi militer yang disamarkan sebagai perayaan. Kolom pertama bertuliskan, Villa Puncak Pinus, Bandung, sudah lunas. Di sebelahnya, catering bintang 5, dengan catatan spesifik. Menu A, tanpa udang untuk ayah, opsi vegan untuk tante Rini. Kolom ketiga, dekorasi elegan. Berisi tautan kepapan suasana hati yang telah ia kurasi selama berbulan-bulan, didominasi warna sampanye dan hijau zaitun. Bahkan ada daftar putar lagu-lagu kenangan dari era 70-an, lagu favorit ibu mertuanya, yang sudah ia siapkan di Spotify. Setiap detail telah ia pikirkan, setiap potensi masalah telah ia antisipasi. Ia bahkan sudah mengatur transportasi untuk keluarga besar dari berbagai kota. Semua ini ia lakukan sendiri, di sela-sela pekerjaannya sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional yang menuntut. Pintu kamar terbuka. Nadir, suaminya, masuk sambil meregangkan tubuh. Ia baru saja bangun dari tidur siangnya. Melihat Ulia yang masih terpaku di depan laptop, ia tersenyum. Masih sibuk, sayang. Nadir berjalan mendekat, mengecup puncak kepala Ulia. Aroma kopi dan sabun yang maskulin menguar darinya. Kamu memang yang terbaik. Ibu pasti senang sekali nanti. Ulia membalas dengan senyum tipis. Matanya tidak lepas dari layar. Semoga saja, Nadir. Aku baru saja konfirmasi ulang dengan pihak dekorasi. Aku ingin semuanya sempurna. Pasti sempurna kalau kamu yang urus, jawab Nadir enteng. Ia membuka kulkas, mengambil sebotol air dingin. Baginya, acara ini sudah beres. Ada Ulia, sang ahli eksekusi yang bisa diandalkan. Ia tidak pernah benar-benar tahu seberapa rumit persiapannya, atau fakta bahwa Ulia menggunakan bonus akhir tahunnya untuk menutupi biaya sewa villa yang jauh di atas anggaran yang mereka bicarakan. Bagi Ulia, biaya itu adalah investasi, bukan investasi finansial, melainkan investasi emosional. Setelah 5 tahun menikah, ia masih merasa seperti orang luar di keluarga Nadir. Ia selalu menjadi istrinya Nadir, bukan Ulia. Ia diterima, tetapi tidak pernah benar-benar dirangkul. Selalu ada jarak yang tak kasat mata, dinding kaca yang memisahkannya dari lingkaran dalam keluarga itu. Pesta ini, dengan segala kemegahan dan perhatiannya pada detail, adalah upayanya yang paling ambisius untuk menghancurkan dinding itu. Ia ingin menunjukkan baktinya, cintanya, dan posisinya. Ia ingin ibu mertuanya, Ratih, melihatnya dan berpikir, wanita ini pantas untuk putraku. Wanita ini adalah bagian dari kita. Sudah dulu kerjanya, kata Nadir sambil mengusap punggung Ulia. Ayo istirahat. Besok kita berangkat pagi. Ulia akhirnya menutup laptopnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan sedikit kelelahan bercampur dengan harapan yang rapuh. Di benaknya, ia membayangkan senyum bahagia di wajah ibu mertuanya, tawa hangat keluarga, dan tatapan bangga dari Nadir. Untuk sebuah momen seperti itu, semua usaha ini akan sepadan. Atau begitulah yang ia harapkan. Perjalanan menuju Bandung seharusnya terasa seperti awal dari sebuah perayaan. Namun, di dalam mobil MPV premium yang disewa Ulia, udaranya terasa sesak oleh ketegangan yang tak terucapkan. Ulia duduk di baris kedua di samping Nadir, sementara ibu dan ayah mertuanya, Ratih dan Santoso, duduk nyaman di kursi kapten baris tengah. Adik Nadir, Dinda, dan suaminya duduk di belakang. Sejak awal, sindiran-sindiran halus mulai berterbangan seperti nyamuk di senja hari.
Vilanya bagus sekali di foto. Ulia, ujar Ratih, membuka percakapan. Tapi sewanya pasti mahal sekali. Ya? Sayang uangnya kalau hanya untuk 1 malam. Ulia tersenyum, berusaha menjaga suaranya tetap ringan. Tidak apa-apa, Bu. Sekali-sekali untuk merayakan hari spesial Ibu. Ia tidak menambahkan bahwa uang itu adalah uangnya sendiri. Playlist lagunya lagu-lagu lama semua ya, Mbak? Celetuk Dinda dari belakang, melirik ponsel Ulia yang terhubung ke sistem audio mobil. Kirain selera anak sekarang beda. Lebih modern, gitu. Ini kan lagu-lagu kesukaan ibu, jawab Ulia sabar. Nadir, seperti biasa, mengambil peran sebagai penengah yang gagal. Ia tertawa kecil. Sudah, Din. Selera Ulia kan klasik. Lagi pula ini acara buat ibu, bukan buat kamu. Perkataan Nadir, yang dimaksudkan untuk membela, justru terasa seperti validasi halus atas kritik adiknya. Seolah-olah selera Ulia memang klasik, alias ketinggalan zaman. Ulia merasakan perutnya sedikit melilit. Ia memilih untuk memandang keluar jendela, memperhatikan hamparan hijau kebun teh yang berlarian di sisi jalan tol. Selama sisa perjalanan, ia lebih banyak diam. Ia mendengarkan obrolan keluarga Nadir tentang kerabat jauh yang tidak ia kenal, tentang gosip kantor Dinda, tentang keluhan Pak Santoso soal harga properti. Ia ada di sana, duduk di antara mereka, namun terasa seperti roh yang tak terlihat. Setiap kali ia mencoba masuk ke dalam percakapan, topik akan segera beralih, atau komentarnya hanya akan dijawab dengan anggukan singkat sebelum mereka kembali ke dunia mereka sendiri. Nadir, yang merasakan keheningan istrinya, meremas tangannya. Kenapa? Sayang? Capek? Ya. Bisiknya. Ulia hanya menggeleng dan memaksakan seulas senyum. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa yang membuatnya lelah bukanlah perjalanan ini, melainkan perjuangan tanpa henti untuk merasa diterima? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa setiap sindiran halus terasa seperti sayatan kertas, tidak mematikan tetapi terus menumpuk, meninggalkan luka perih yang tak kunjung sembuh? Ia tidak bisa. Karena jika ia mengatakannya, Nadir akan memberinya jawaban yang sama seperti biasanya. Kamu terlalu sensitif. Mereka cuma bercanda. Maka, Ulia kembali diam. Ia menelan semua perasaannya, menyimpannya rapat-rapat di dasar hati, berharap kemegahan pesta yang telah ia siapkan akan membungkam semua keraguan dan menebus semua rasa sakit ini. Villa Puncak Pinus persis seperti yang ada di foto, bahkan lebih menakjubkan. Berdiri megah di atas bukit, dikelilingi taman bunga yang terawat apik dengan latar belakang hutan pinus yang menjulang. Udara Bandung yang sejuk langsung menyambut mereka, membawa aroma tanah basah dan getah pinus. Saat Ulia turun dari mobil, tim dekorasi dan catering langsung menyambutnya. Selamat siang, Ibu Ulia. Semuanya sudah siap sesuai arahan Ibu. Untuk sesaat, Ulia merasa bangga. Ia melihat kekaguman di wajah keluarga mertuanya saat mereka melangkah masuk ke lobi villa yang dihias dengan rangkaian bunga lili putih dan tirai berwarna sampanye. Di area taman belakang, meja-meja bundar dengan taplak putih bersih sudah tertata rapi, menghadap ke pemandangan kota Bandung yang berkelip di kejauhan. Semuanya sempurna. Ulia segera beralih ke mode kerja. Ia memeriksa dapur, memastikan menu sesuai. Ia berbicara dengan penata suara, mengecek mikrofon untuk acara sambutan. Ia adalah seorang komandan di medan perangnya, memastikan setiap prajurit berada di posisi yang tepat. Nadir dan keluarganya, sementara itu, sudah asyik memilih kamar terbaik dan berfoto-foto. Ketika para tamu mulai berdatangan, Ulia berdiri di depan, menyambut setiap orang dengan senyum ramah. Ia memastikan para sepupu dan tante dari luar kota mendapatkan minuman selamat datang dan merasa nyaman. Ia adalah nyonya rumah yang sempurna, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa ialah otak di balik semua ini. Mereka hanya menyapanya sebagai istrinya Nadir. Malam pun tiba. Lampu-lampu taman yang hangat menyala, menciptakan suasana magis. Musik instrumental lembut mengalun. Puncak acara, makan malam bersama, akan segera dimulai. Ayo, semuanya, kita ke meja utama. Seru Ratih, ibu mertuanya,
dengan wajah berseri-seri. Ia jelas menikmati menjadi ratu malam itu. Nadir, orang tuanya, serta Dinda dan suaminya berjalan menuju sebuah meja panjang yang ditata paling indah di tengah area pesta. Ulia, yang baru saja selesai memberikan instruksi terakhir kepada kepala catering, berjalan menyusul dari belakang. Saat ia tiba di meja, sesuatu terasa janggal. Ia melihat Nadir duduk di salah satu ujung. Di sisi kanannya, ibunya, lalu ayahnya. Di seberang Nadir, Dinda dan suaminya. Total ada 5 orang yang sudah duduk, dan hanya ada 5 kursi di sana. Ulia mengerjap, berpikir mungkin ia salah lihat. Ia berjalan mengitari meja, matanya memindai dengan cepat. Tidak ada kursi tambahan yang terselip. Tidak ada ruang kosong. Meja itu ditata dengan presisi untuk 5 orang. Gelas anggur, piring hias, sendok garpu perak, semuanya berjumlah 5 set. Sebuah rasa dingin yang aneh mulai merayap di punggungnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Mungkin ini hanya kesalahan kecil dari pihak dekorator. Ya, itu pasti alasannya. Keheningan yang canggung menyelimuti meja utama selama beberapa detik. Ulia hanya berdiri di ujung meja. Tas kecilnya tergantung di lengan. Posturnya kaku. Para tamu di meja lain mulai memperhatikan. Dinda adalah yang pertama memecah kesunyian. Bukan dengan empati, melainkan dengan nada geli. Loh, Mbak Ulia kok berdiri terus? Nggak kebagian kursi, ya? Sebuah senyum miring terukir di bibirnya. Semua mata kini tertuju pada Ulia, lalu pada susunan kursi yang ganjil itu. Nadir, yang tadinya sedang tertawa dengan ayahnya, akhirnya menyadari situasi tersebut. Ia menatap deretan kursi, lalu menatap Ulia. Alih-alih menunjukkan kepanikan atau rasa bersalah, sebuah tawa kecil yang canggung lolos dari bibirnya. UPS, katanya. Suaranya terdengar terlalu ringan untuk situasi yang begitu berat. Kayaknya kita salah hitung. Tawa itu menular. Ayah mertuanya terkekeh. Dinda dan suaminya tersenyum geli. Seolah-olah ini adalah sebuah lelucon lucu. Sebuah kesalahan konyol yang tidak berarti apa-apa. Bagi Ulia, tawa itu terdengar seperti debur ombak yang menghancurkan istana pasir yang telah susah payah ia bangun. Semua kerja kerasnya, semua harapannya, semua usahanya untuk diterima, hancur lebur dalam sekejap oleh tawa remeh itu. Ibu mertuanya, Ratih, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sudah, Ulia, kamu bisa duduk di meja lain dulu, kan? Gabung saja sama sepupu-sepupu di sana. Nanti kita panggilkan pelayan untuk ambilkan kursi lagi. Perkataan itu adalah pukulan terakhir. Duduk di meja lain. Perintah itu bukan hanya sebuah solusi praktis, melainkan sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa tempatnya bukan di sini. Bukan di meja ini. Bukan di lingkaran inti ini. Sesuatu dalam diri Ulia putus. Benang kesabaran yang telah ia pintal selama 5 tahun, yang telah menipis oleh ribuan sayatan kecil, akhirnya putus total. Topeng senyum sabar yang selalu ia kenakan retak dan luruh berkeping-keping. Namun, ia tidak berteriak, ia tidak menangis, ia tidak membuat keributan. Sebagai gantinya, ketenangan yang menakutkan menyelimuti dirinya. Wajahnya yang tadinya tegang menjadi rileks, nyaris kosong. Ia menatap lurus ke mata Nadir, melewati tawa kecilnya yang mulai memudar. Dengan suara yang datar, jernih, dan tanpa getaran sedikit pun, ia berkata, "Sepertinya aku memang bukan keluarga." 13 kata itu menggantung di udara, memotong tawa dan senyum semua orang. Nadir berhenti tertawa. Raut wajahnya berubah bingung. Ulia tidak menunggu jawaban. Ia tidak meminta penjelasan. Dengan gerakan yang anggun dan disengaja, ia meletakkan tas tangannya di atas sebuah meja kosong di dekatnya. Ia berbalik, punggungnya lurus, dagunya terangkat. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan melintasi taman yang indah itu, melewati tatapan bingung para tamu, dan keluar melalui gerbang utama villa, menghilang ke dalam pelukan malam Bandung yang dingin. Kepergian Ulia meninggalkan keheningan yang pekat di meja utama. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Mereka menatap kursi kosong yang seharusnya tidak pernah kosong.
lalu ke arah gerbang tempat Ulya menghilang. Dasar dramatis, desis Ratih pelan, memecah kesunyian. Masalah kecil saja dibesar-besarkan. Biarin aja, M.A., timpal Dinda. Nanti juga kalau sudah dingin di luar, dia masuk lagi. Paling cari perhatian. Nadir tampak paling terganggu. Wajahnya menunjukkan campuran antara jengkel dan bingung. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon Ulya. Panggilan pertama berdering sampai akhir tanpa jawaban. Panggilan kedua langsung ditolak. Hatinya mulai terasa tidak enak, tetapi egonya masih lebih besar. Ia memasukkan ponselnya kembali ke saku. Ia tidak akan membiarkan drama istrinya merusak malam spesial ibunya. Sudah, ayo kita mulai saja makannya, kata Nadir, mencoba mengembalikan suasana pesta. Mereka pun mulai makan, meskipun dengan suasana yang sedikit canggung. Mereka mencoba mengobrol dan tertawa lagi, berusaha mengabaikan insiden tadi. Namun, bayangan Ulya yang berjalan keluar dengan punggung tegak terus menghantui mereka. 10 menit berlalu. 20 menit. Makanan utama belum juga disajikan. Para tamu di meja lain mulai berbisik-bisik. Nadir merasa semakin gelisah. Ia mencoba menelepon Ulya lagi. Ditolak. Lagi. Ditolak. Tepat saat 30 menit telah berlalu, seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja batik, manajer villa, dan seorang wanita berseragam, kepala catering, mendekati meja utama mereka. Keduanya memiliki ekspresi wajah yang sopan namun sangat serius. Selamat malam. Maaf mengganggu, sapa sang manajer. Tatapannya tertuju pada Nadir. Bisa kami bicara dengan Bapak Nadir? Ya, saya sendiri. Ada apa? Jawab Nadir, sedikit ketus. Maaf, Bapak, kami hanya ingin mengonfirmasi, kata manajer itu dengan hati-hati. Kami menerima panggilan telepon dari Ibu Ulya sekitar 30 menit yang lalu. Beliau menginstruksikan kami untuk membatalkan seluruh acara dengan segera. Rahang Nadir mengeras. Apa? Dibatalkan? Tidak bisa. Acara masih berlangsung. Kepala catering menimpali dengan suara yang sama tenangnya. Instruksi dari Ibu Ulya sangat jelas. Pak, beliau adalah pihak yang menandatangani kontrak dan melakukan pembayaran. Sesuai instruksi, tim kami akan segera berhenti menyajikan makanan dan mulai berkemas. Dunia seakan berhenti berputar. Ratih, yang sedang memegang garpu, membeku. Dinda menatap tidak percaya. Manajer villa menambahkan paku terakhir di peti mati pesta itu. Dan sesuai dengan klausul pembatalan di kontrak yang telah disetujui Ibu Ulya, seluruh pembayaran uang muka yang sudah masuk akan kami kembalikan penuh langsung ke rekening beliau besok pagi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kalimat, dikembalikan ke rekening beliau, menggema di telinga mereka. Itu adalah penegasan terakhir. Ini adalah acara Ulya. Uang Ulya. Aturan Ulya. Dan ia baru saja menarik semuanya. Para pelayan berhenti bergerak. Musik tiba-tiba mati. Tim catering mulai mengangkat piring-piring makanan pembuka yang baru setengah dimakan. Para tamu, yang mendengar keributan itu, mulai berdiri dengan bingung. Pesta yang sempurna itu runtuh dalam hitungan detik. Nadir menatap keluarganya. Tawa dan senyum sombong yang tadi menghiasi wajah mereka telah lenyap. Digantikan oleh ekspresi kosong yang mengerikan. Keangkuhan mereka menguap, meninggalkan kepanikan yang telanjang. Di tengah taman yang temaram dan kebingungan para tamu, wajah mereka semua menjadi putih seperti hantu. Di tengah kekacauan taman villa yang porak-poranda, Nadir berdiri mematung. Suara manajer yang sopan namun tegas masih terngiang di telinganya. Dikembalikan ke rekening beliau. Realitas menghantamnya seperti kereta barang. Ini bukan sekadar drama. Ini adalah pembongkaran total, dilakukan dengan presisi seorang ahli demolisi. Dan ahli itu adalah istrinya. Setelah beberapa detik tertegun, kepanikan bermutasi menjadi amarah yang membara. Rasa malu di depan puluhan tamu dan keluarga besarnya terasa seperti tamparan keras di wajah. Ini salah Ulya. Sepenuhnya salah Ulya. Bagaimana bisa ia melakukan hal sekejam dan sememalukan ini? Ia merogoh ponselnya,
Jempolnya bergerak dengan kasar di atas layar. Pukul 20.15. Nadir, kamu di mana? Pukul 20.15. Nadir, angkat teleponnya sekarang. Ulia. Pukul 20.16. Nadir, kamu sengaja mau bikin aku malu. Hah? Balik ke sini sekarang dan selesaikan kekacauan yang kamu buat. Tidak ada jawaban. Centang 2. Tapi tetap abu-abu. Ia bisa merasakan tatapan keluarganya menusuk punggungnya, menuntutnya untuk melakukan sesuatu, untuk mengendalikan istrinya. Pukul 20.18. Nadir, Lia, aku nggak bercanda. Semua tamu bingung. Ibu kacau. Kamu puas sekarang? Pukul 20.20. Nadir, kamu nggak serius kan batalin semuanya? Ini pesta ulang tahun ibuku yang ke-60. Kamu tega banget. Amarahnya mulai terkikis oleh lapisan tipis keputusasaan. Ia berjalan mondar-mandir di atas rumput, menghindari tatapan iba dari para sepupu. Pukul 20.25. Nadir, oke. Aku minta maaf soal kursi tadi. Itu cuma salah paham kecil. Nggak seharusnya kamu bereaksi begini. Pukul 20.26. Nadir, Lia, Please. Angkat teleponnya. Kita bisa bicarain ini. Hening. Sunyi senyap dari seberang sana. Setiap detik tanpa balasan terasa seperti 1 jam. Ponsel di tangannya terasa seperti sebuah batu bata yang tidak berguna. Ia beralih dari WhatsApp ke panggilan biasa. Ditolak. Ia menelepon lagi. Langsung masuk ke kotak suara. Ulia telah memblokir panggilannya atau mematikan ponselnya. Rasa frustrasi yang membakar membuatnya mengirimkan pesan terakhir. Sebuah pesan yang lahir dari ego yang terluka dan ketidakberdayaan total. Pukul 20.30. Nadir, kalau kamu nggak balik dalam 15 menit, jangan harap aku bakal cari kamu lagi. Urusan kita selesai. Ia menekan tombol kirim dengan napas tertahan. Separuh berharap ancaman itu akan berhasil. Separuh lagi gemetar ketakutan jika Ulia benar-benar menganggapnya serius. Pesan itu terkirim. Centang 2 abu-abu. Dan keheningan yang menyiksa terus berlanjut. Badai digital yang ia kirimkan hanya menabrak dinding kesunyian yang dibangun Ulia di sekelilingnya. Bab 7. Puing-puing pesta. Pesta yang seharusnya menjadi puncak perayaan berubah menjadi prosesi pemakaman yang canggung. Para tamu, yang tidak tahu harus berbuat apa, mulai pamit satu persatu dengan alasan dibuat-buat. Anak saya sudah mengantuk, atau besok ada acara pagi, kata mereka, sambil melemparkan tatapan kasihan pada keluarga inti yang berdiri di tengah puing-puing acara. Setiap ucapan pamit terasa seperti cubitan garam di atas luka. Ratih, sang ratu malam yang gagal, sudah tidak sanggup lagi menahan air matanya. Ia duduk di salah satu kursi taman, menangis terseduh-seduh sementara suaminya mencoba menenangkan. Kurang ajar sekali perempuan itu. Tidak tahu diuntung. Ishak Ratih. Sudah dibiayai menikah dengan anakku, tinggal di apartemen enak, sekarang malah berani menginjak-injak kepala keluarga kita. Dinda, dengan wajah masam, mendekati Nadir. Ini semua salah kamu. Nat, kenapa kamu lembek sekali jadi suami? Dari dulu aku sudah bilang, perempuan seperti Ulia itu harus dikasih tahu tempatnya. Lihat sekarang, dia pikir dia siapa bisa seenaknya mempermalukan kita semua. Nadir, yang sudah pusing karena rentetan pesan tak berbalas, meledak. Terus aku harus apa? Aku sudah coba telepon, sudah kirim pesan. Dia yang gak mau jawab. Harusnya dari awal kamu gak serahin semua urusan pesta ini ke dia. Jadi dia bisa pakai ini sebagai senjata. Balas Dinda tak mau kalah. Pertengkaran mereka menarik perhatian sisa-sisa tamu yang belum pergi, membuat rasa malu itu semakin tebal. Pak Santoso, ayah mereka, akhirnya angkat bicara dengan nada lelah. Sudah, bertengkar tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sekarang pikirkan, kita harus bagaimana? Apa kita masih bisa menyelamatkan cateringnya? Mungkin kita bisa bayar tunai. Ide itu langsung dipatahkan oleh manajer villa yang kebetulan lewat. Mohon maaf, Bapak. Seluruh tim catering sudah dalam perjalanan kembali ke markas mereka di kota.
Perintah pembatalannya bersifat final. Kenyataan itu membuat mereka terdiam. Mereka terdampar di sebuah villa mewah yang sepi, tanpa makanan, dengan perut lapar dan hati yang hancur oleh amarah dan penghinaan. Dekorasi elegan yang dipilih Ulia kini terasa mengejek. Bunga-bunga lili yang indah seolah menertawakan mereka. Pemandangan lampu kota Bandung di kejauhan, yang seharusnya menjadi latar belakang foto keluarga bahagia, kini menjadi saksi bisu dari malam terburuk dalam sejarah keluarga mereka. Malam itu, mereka tidak tidur di kamar-kamar mewah yang telah disiapkan. Mereka berkumpul di ruang keluarga, saling menyalahkan dalam bisikan-bisikan penuh racun, sementara Nadir terus-menerus menatap layar ponselnya yang senyap, menanti sebuah jawaban yang tak kunjung datang. Sementara kekacauan berkecamuk di Villa Puncak Pinus, Ulia melangkah masuk ke lobi sebuah hotel butik di pusat kota Bandung. Ia sengaja memilih tempat yang tidak mencolok, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Udara di dalam lobi terasa sejuk dan beraroma sereh yang menenangkan. "Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa resepsionis dengan ramah. "Saya mau pesan 1 kamar deluxe untuk 1 malam," jawab Ulia. Suaranya terdengar stabil, jauh lebih tenang daripada yang ia rasakan di dalam. Setelah proses check-in yang singkat, ia masuk ke dalam kamarnya di lantai 7. Ruangan itu adalah antitesis dari hidupnya selama beberapa jam terakhir. Sederhana, bersih, dan sunyi. Spray putihnya terbentang kaku dan rapi, lampu bacanya memancarkan cahaya kuning yang hangat, dan dari jendela kaca yang besar, ia bisa melihat kerlip lampu kota yang sama seperti dari villa, namun dari perspektif yang berbeda. Perspektif yang damai. Ulia meletakkan tasnya, melepas sepatu hak tingginya, dan merasakan kelegaan instan saat kakinya menyentuh karpet tebal. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyalakan mode "Jangan ganggu" di ponselnya. Seketika, layar ponselnya menyala, menampilkan rentetan notifikasi yang membanjir. 37 panggilan tak terjawab dari Nadir, 9 panggilan tak terjawab dari ibu mertua, 54 pesan WhatsApp belum dibaca. Ia menatap notifikasi itu tanpa emosi. Angka-angka itu tidak lagi terasa seperti permohonan atau amarah, melainkan hanya data. Kebisingan digital yang tidak bisa lagi menembus benteng ketenangan yang baru saja ia bangun. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan pancuran air panas, dan berdiri di bawahnya selama hampir 20 menit. Ia membiarkan air itu membasuh sisa-sisa adrenalin, ketegangan di bahunya, dan riasan wajahnya yang sudah mulai luntur. Ia tidak menangis. Anehnya, tidak ada keinginan untuk menangis sama sekali. Yang ia rasakan bukanlah kebahagiaan atau kemenangan. Juga bukan kesedihan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Perasaan seperti ketika seseorang akhirnya meletakkan sebuah ransel yang sangat berat setelah mendaki gunung selama berhari-hari. Punggungnya mungkin masih sakit, ototnya masih lelah. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa berdiri tegak tanpa beban. Malam itu, dibalut jubah mandi hotel yang tebal, Ulia duduk di tepi ranjang sambil menatap keluar jendela. Ia tidak memikirkan Nadir. Ia tidak memikirkan mertuanya. Ia hanya menikmati kemewahan dari sebuah ruang yang hening, di mana satu-satunya suara adalah detak jantungnya sendiri. Dalam keheningan kamar hotel, pikiran Ulia mulai mengembara. Kelegaan yang ia rasakan perlahan membuka pintu ke ruang-ruang ingatan yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Insiden kursi tadi malam bukanlah sebuah peristiwa tunggal. Itu adalah gempa susulan dari ribuan getaran kecil yang telah meretakkan fondasi kesabarannya selama bertahun-tahun. Serpihan kenangan pertama muncul. Setahun yang lalu, di ruang keluarga apartemen mereka. Ulia baru saja mendapatkan promosi besar di kantornya. Dengan semangat meluap, ia menyusun sebuah proposal bisnis untuk proyek sampingan yang sudah lama ia impikan. Saat keluarga Nadir berkunjung, ia dengan antusias mencoba menjelaskan idenya. Jadi konsepnya Sustainable Fashion, MA. Aku mau kerja sama dengan pengrajin lokal. Jelasnya sambil menunjukkan sketsa di tabletnya. Ibu mertuanya tersenyum tipis. Bagus sih, buat isi waktu luang. Hobi yang produktif. Dinda menimpali. Zaman sekarang susah, Mbak.
bisnis begituan. Mending fokus aja ngurus rumah. Ulia mencari dukungan di mata Nadir. Tapi suaminya hanya tersenyum canggung. Nanti kita bicarain lagi ya. Sayang, idenya bagus kok. Buat iseng-iseng. Kata, hobi, isi waktu luang. Dan, iseng-iseng, terasa seperti belati kecil yang menusuk harga dirinya. Ambisinya dianggap tidak lebih dari permainan seorang anak perempuan. Kenangan kedua membawanya ke dapur apartemennya. 2 tahun setelah mereka menikah. Ia menghabiskan 2 hari penuh untuk mempersiapkan makan malam lebaran pertamanya sebagai seorang istri. Ia memasak rendang, opor, sambal goreng ati, semua resep warisan neneknya. Saat disajikan, setiap hidangan dikoreksi. Rendangnya enak, tapi sepertinya kurang medok sedikit bumbunya, kata Ratih. Opornya agak terlalu encer ya, tidak seperti buatan ibu, tambah Dinda. Nadir, lagi-lagi, mencoba menjadi pahlawan. Namanya juga baru belajar. MA, sudah enak kok ini. Malamnya, saat Ulia menyuarakan kekecewaannya, Nadir memeluknya dan berkata, mereka kan cuma mau kamu jadi lebih baik, sayang. Anggap saja masukan. Nadir tidak mengerti. Itu bukan masukan. Itu adalah penegasan bahwa Ulia tidak akan pernah bisa menyamai standar mereka. Bahwa usahanya tidak akan pernah cukup baik. Serpihan terakhir adalah yang paling menyakitkan. Beberapa bulan yang lalu, kucing kesayangannya yang telah ia pelihara sejak sebelum menikah, mati karena sakit. Ia hancur. Ia menangis semalaman, memeluk Nadir. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Ulia hanya ingin ditemani, bergelung di sofa sambil menonton film. Tapi pagi itu, telepon berdering. Ada acara arisan mendadak di rumah salah satu tante Nadir. Aku nggak pergi ya, Nat. Temani aku di sini. Pinta Ulia dengan mata sembab. Nadir tampak bimbang. Tapi nggak enak sama ibu kalau aku nggak datang. Cuma sebentar kok. Sayang, kamu di rumah saja istirahat, ya. Dan Nadir pun pergi. Ia meninggalkan istrinya yang sedang berduka sendirian demi menjaga perasaan keluarganya dari sebuah ketidakhadiran di acara yang tidak penting. Saat itu, Ulia sadar, dalam skala prioritas Nadir, perasaannya selalu bisa dinegosiasikan. Kenangan-kenangan itu berputar di benaknya, bukan lagi sebagai luka yang perih, tapi sebagai bukti-bukti di pengadilan. Setiap serpihan adalah alasan. Setiap ingatan adalah pembenaran. Keputusannya untuk berjalan keluar dari villa itu tidak diambil dalam 30 detik. Keputusan itu telah dibangun selama 5 tahun. Bata demi bata. Kekecewaan demi kekecewaan. Kursi yang hilang itu hanyalah tombol peledaknya. Ulia terbangun saat sinar matahari pagi menembus celah gorden. Ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada kegelisahan. Hanya tidur lelap yang memulihkan. Ia memesan sarapan ke kamar dan memakannya dengan perlahan sambil menonton berita pagi di televisi. Semuanya terasa normal. Sebuah kemewahan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah menghabiskan kopinya, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan tangan yang stabil, ia meraih ponselnya dan mematikan mode "Jangan ganggu". Ponselnya seolah mengalami kejang. Getaran dan bunyi notifikasi datang bertubi-tubi tanpa henti selama hampir 1 menit penuh. Puluhan pesan WhatsApp, SMS, dan notifikasi panggilan tak terjawab membanjiri layarnya. Ia membukanya, bukan dengan rasa cemas, melainkan dengan rasa ingin tahu seorang peneliti yang mengamati objek studinya. Ia membaca rentetan pesan Nadir. Dari amarah, kebingungan, permohonan, hingga ancaman. Ia melihat pesan dari Ratih yang penuh dengan makian dan tuduhan sebagai menantu durhaka. Ada juga pesan dari Dinda yang menyalahkannya atas tangisan ibu mereka. Di antara semua pesan itu, tidak ada satupun yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Tidak ada satupun yang mencoba mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Semuanya hanya tentang mereka. Tentang rasa malu mereka, kekacauan mereka, kemarahan mereka. Ulia menutup semua pesan itu. Ia tahu, membalas dengan penjelasan panjang lebar akan sia-sia. Itu hanya akan membuka pintu untuk perdebatan,
manipulasi, dan lebih banyak lagi rasa sakit. Ia butuh sesuatu yang lain, sesuatu yang final. Ia membuka kontak Nadir dan mulai mengetik. Versi pertama, Nadir, aku butuh waktu untuk berpikir. Apa yang terjadi semalam adalah puncak dari semua yang aku rasakan selama ini. Tolong jangan hubungi aku dulu. Terlalu panjang. Terlalu defensif. Versi kedua, jangan hubungi aku. Kita perlu bicara nanti. Terlalu ambigu. Memberi harapan palsu. Ia menghapus semuanya. Jawabannya harus mencerminkan kondisi hatinya saat ini. Tenang, terkendali, dan tidak bisa diganggu-gugat. Ia mengetik 2 kalimat sederhana yang membawa bobot sebuah keputusan besar. Pukul 8.30. Ulia, aku butuh waktu. Jangan cari aku. Ingat, just. Tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Pesan itu tidak menutup pintu selamanya. Tapi pesan itu menegaskan bahwa kunci pintu itu kini ada di tangannya. Ia yang akan memutuskan kapan dan bagaimana pintu itu akan terbuka lagi. Ia menekan tombol kirim. Centang 2 itu langsung berubah menjadi biru. Nadir telah membacanya. Ulia meletakkan ponselnya, tidak menunggu balasan. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan membuka gorden sepenuhnya. Cahaya matahari pagi yang cerah membanjiri ruangan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Ulia merasa masa depannya adalah miliknya seorang. Dan ia siap untuk mengambil langkah pertama. Ulia mengambil kereta Argo Parahyangan paling pagi dari Bandung ke Jakarta. Ia duduk di dekat jendela, membiarkan pemandangan perbukitan hijau dan sawah yang berkabut lewat dalam keburaman yang menenangkan. Perjalanan ini terasa berbeda dari perjalanan ke Bandung 2 hari lalu. Jika saat itu ia dipenuhi harapan yang rapuh dan ketegangan yang terpendam, kini hatinya terasa lapang. Bukan kosong, tapi lapang. Seperti sebuah ruangan yang baru saja dibersihkan dari perabotan tua yang menyesakan. Ia tiba di apartemen mereka sekitar tengah hari. Kunci berputar di lubang kunci dengan suara yang terasa asing. Saat ia mendorong pintu, keheningan menyambutnya. Aroma parfum Nadir yang samar masih tertinggal di udara. Sebuah pengingat dari kehidupan yang baru saja ia tinggalkan. Apartemen itu, yang pernah menjadi sumber kebanggaannya, kini terasa seperti diorama museum. Semuanya indah, tertata rapi, namun tak bernyawa. Ia berjalan melewati ruang tamu, jemarinya menyentuh sofa abu-abu tempat mereka biasa menonton film. Ia melirik rak buku, melihat foto pernikahan mereka. 2 orang tersenyum ke kamera, tidak menyadari retakan-retakan kecil yang sudah mulai terbentuk di fondasi hubungan mereka. Namun, ia tidak datang untuk bernostalgia. Ia datang dengan sebuah misi. Dengan langkah mantap, ia masuk ke kamar tidur dan membuka lemari pakaian besar mereka. Sisi Nadir yang rapi dan sisi miliknya yang sedikit lebih berwarna. Tanpa ragu, ia mengeluarkan sebuah koper besar dan mulai berkemas. Prosesnya metodis, bukan emosional. Ia tidak mengambil semuanya. Ia hanya mengambil apa yang mendefinisikan dirinya. Blazer kerjanya, gaun-gaun favoritnya, koleksi bukunya yang paling berharga, laptop dan semua peralatannya, serta sketsa-sketsa proyek bisnisnya yang ia simpan di dalam laci. Ia mengemas sepatu larinya, matras yoganya, dan beberapa foto dirinya bersama teman-temannya. Setiap barang yang ia sentuh adalah penegasan kembali atas identitasnya di luar statusnya sebagai istri Nadir. Saat mengemas, ia menemukan sweater rajut yang diberikan Nadir pada ulang tahun pertama pernikahan mereka. Untuk sesaat, ia berhenti. Kenangan akan kehangatan dan cinta di awal hubungan mereka melintas di benaknya. Rasa perih yang tajam menusuk hatinya. Sebuah pengingat bahwa tidak semuanya selalu buruk. Namun, ia tahu kenangan indah tidak bisa dijadikan alasan untuk menerima rasa tidak hormat. Dengan napas berat, ia melipat sweater itu dan meletakkannya kembali di dalam lemari. Itu milik masa lalu, dan ia sedang berjalan menuju masa depan. 2 jam kemudian, 2 koper dan 1 boks besar sudah siap di dekat pintu. Apartemen itu tidak terlihat kosong, namun bagi Ulia, ia telah mengambil jiwanya. Ia telah mengambil kembali dirinya. Sebelum pergi,
Ia menulis sebuah catatan singkat di atas kertas memo dan meletakkannya di atas meja makan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya, lalu menarik kopernya keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Nadir mengendarai mobilnya kembali ke Jakarta sendirian. Perjalanan yang biasanya ia isi dengan musik keras atau panggilan telepon kini terasa sunyi senyap. Pesan singkat Ulya, "Aku butuh waktu. Jangan cari aku." Terus terngiang di kepalanya. Pesan itu tidak marah, tidak histeris, dingin dan final. Justru ketenangannya itulah yang paling menakutkan. Setelah semalaman terjaga oleh pertengkaran keluarganya dan seharian menahan malu, yang tersisa dalam dirinya bukanlah amarah, melainkan kelelahan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, tanpa pengaruh suara ibunya atau adiknya di telinganya, ia mulai memutar ulang kejadian malam itu. Tawa kecilnya yang meremehkan. Ucapan ibunya yang menyuruh Ulya duduk di meja lain. Ia mulai merasakan sedikit rasa tidak nyaman di ulu hatinya. Mungkin reaksi Ulya tidak sepenuhnya berlebihan. Dengan secercah harapan bahwa Ulya mungkin sudah kembali ke apartemen dan mereka bisa menyelesaikan ini. Bertengkar hebat, saling berteriak, lalu berbaikan seperti biasa. Ia memacu mobilnya lebih cepat. Saat ia membuka pintu apartemen, ia langsung tahu ada yang salah. Udaranya terasa berbeda. Lebih tipis. Lebih dingin. "Lia?" Panggilnya ke dalam keheningan. "Aku pulang." Tidak ada jawaban. Hanya gema dari suaranya sendiri yang memantul di dinding. Ia meletakkan kunci mobilnya di meja dan mulai berjalan masuk. Secara kasat mata, semuanya tampak sama. Sofa masih di tempatnya. Televisi masih mati. Tapi kemudian ia mulai memperhatikan detail-detail kecil. Biasanya, ada sepasang sepatu lari Ulya di dekat pintu. Sekarang tidak ada. Biasanya, ada novel yang sedang dibaca Ulya di atas meja kopi. Meja itu kini kosong melompong. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia bergegas ke kamar tidur. Di sana, pemandangan itu menghantamnya. Lemari pakaian terbuka sedikit, memperlihatkan celah-celah kosong yang menganga di sisi tempat pakaian Ulya biasa tergantung. Meja rias Ulya terlihat aneh. Produk perawatan kulitnya yang esensial dan parfum favoritnya telah lenyap, hanya menyisakan barang-barang yang jarang ia pakai. Nadir merasa seolah udara di paru-parunya tersedot keluar. Ini nyata. Ulya benar-benar pergi. Ini bukan lagi sekadar marah dan menginap di tempat teman. Ini adalah sebuah eksodus yang terencana. Pandangannya jatuh pada secari kertas di atas meja makan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambilnya. Tulisan tangan Ulya yang rapi dan tegas tergores di sana. "Nadir, aku sudah mengambil barang-barangku. Aku akan tinggal di tempat lain untuk sementara. Tolong beri aku ruang." Tidak ada ucapan cinta, tidak ada kemarahan. Hanya sebuah pernyataan fakta yang dingin. Di bawahnya, tergeletak cincin kawin Ulya yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Nadir merosot ke kursi makan. Kepalanya tertunduk. Kehadiran Ulya yang selama ini ia anggap remeh, yang ia anggap sebagai sesuatu yang pasti dan abadi, kini terasa begitu berharga setelah lenyap. Keheningan apartemen itu tidak lagi terasa damai, melainkan memekakan telinga, dipenuhi oleh gema penyesalan atas semua hal yang tidak pernah ia katakan dan semua perasaan yang tidak pernah ia pedulikan. Nadir menghabiskan sisa hari itu seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia tidak makan, tidak menyalakan televisi. Ia hanya duduk dalam diam, mencoba memahami skala kerusakan yang telah terjadi. Malamnya, ponselnya berdering. Nama, ibu, tertera di layar. Sebagian dirinya ingin mengabaikannya, tapi kebiasaan selama puluhan tahun membuatnya mengangkat panggilan itu. "Halo, Nadir? Bagaimana? Ulya sudah pulang." Suara ibunya terdengar tajam, tanpa basa-basi. "Belum, Bu," jawab Nadir pelan. Suaranya serak. Terdengar helaan napas kesal dari seberang. Anak itu benar-benar keterlaluan. Dia pikir dia siapa? "Nadir, kamu itu suami, kepala keluarga. Kamu harus tegas. Cari dia, bawa pulang, dan beri dia pelajaran. Jangan biarkan istrimu menginjak-injak harga dirimu dan keluarga."
Rentetan kalimat itu adalah narasi yang sudah biasa Nadir dengar. Biasanya, ia akan mengiyakan, atau setidaknya bergumam setuju untuk menghindari perdebatan. Tapi kali ini, duduk di apartemen yang ditinggalkan Ulia, kata-kata ibunya terdengar berbeda. Terdengar seperti bensin yang disiramkan ke api yang sudah membakar habis rumahnya. Harga diri siapa yang diinjak-injak, Bu? Tanya Nadir balik, nadanya datar. Ada jeda sejenak. Ibunya jelas tidak menduga akan ada perlawanan. Tentu saja harga diri kita. Keluarga kita. Dia mempermalukan kita semua di depan umum. Dia juga dipermalukan, Bu, kata Nadir, nyaris berbisik. Di pesta ulang tahun ibu, yang dia siapkan mati-matian, dia bahkan tidak mendapatkan kursi di meja keluarga. Itu kan hanya kesalahan kecil. Kenapa dibesar-besarkan? Kamu ini kenapa jadi membela dia? Suara Ratih meninggi, penuh tuduhan. Dan disitulah Nadir akhirnya melihatnya dengan jelas. Bagi ibunya, perasaan Ulia tidak penting. Yang penting adalah citra keluarga. Kesalahan mereka, kecil. Sementara reaksi Ulia, berlebihan. Tidak ada ruang untuk introspeksi. Hanya ada pembenaran diri. Sudah ya, Bu. Aku capek, kata Nadir, memotong omelan ibunya yang akan datang. Aku mau istirahat. Tolong jangan telepon dulu malam ini. Nadir, ibu belum selesai bicara. Nadir menekan tombol merah, mengakhiri panggilan. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya seumur hidupnya ia berani menutup telepon saat ibunya sedang bicara. Rasanya menakutkan, tapi juga membebaskan. Suara-suara beracun yang selama ini ia biarkan meresap ke dalam pernikahannya. Untuk pertama kalinya ia coba redam. Ia sadar, masalahnya bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada sistem keluarga yang tidak sehat di mana ia dibesarkan. Sebuah sistem yang selalu menuntut kepatuhan tanpa pernah mengajarkan empati. Ulia tinggal di apartemen sahabatnya, Sarah. Tempat itu tidak semewah miliknya, tapi penuh dengan tawa, buku-buku seni, dan aroma kopi yang baru diseduh. Sarah, seorang desainer grafis freelance, adalah tipe sahabat yang tidak menawarkan bahu untuk menangis, melainkan memberikan tendangan lembut untuk kembali berdiri. Oke, jadi kamu sudah keluar dari zona perang, kata Sarah pada malam pertama Ulia di sana, sambil menyerahkan semangkuk ramen instan. Sekarang pertanyaannya, apa langkahmu selanjutnya? Mau jadi martir yang meratapi nasib atau jadi jenderal yang menyusun strategi perang baru? Pertanyaan itu menyadarkan Ulia. Ia tidak ingin terlarut dalam kesedihan. Tindakannya di Bandung adalah sebuah deklarasi kemerdekaan, dan sekarang adalah waktunya untuk mengisi kemerdekaan itu. Keesokan harinya, ia tidak lagi memakai piyama. Ia mengenakan salah satu blazer terbaiknya, merias wajahnya, dan pergi bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Di kantor, ia membenamkan diri dalam pekerjaannya dengan fokus yang baru. Energi yang biasanya ia habiskan untuk mengkhawatirkan perasaan keluarga mertuanya, kini ia alihkan sepenuhnya untuk karirnya. Hasilnya luar biasa. Ia berhasil menyelesaikan sebuah proyek yang macet dan mendapatkan pujian langsung dari atasannya. Sore harinya, ia membuka kembali laptopnya dan menatap folder bertuliskan, Proyek Impian, Gaya Lokal. Proposal bisnis sustainable fashion yang pernah disebut iseng-iseng. Ia membacanya lagi, dan semangat itu kembali menyala. Dengan dorongan dari Sarah, ia memberanikan diri mengirim email ke seorang mentor bisnis yang sudah lama ia kagumi, seorang wanita sukses di industri retail. Ia melampirkan proposalnya, tidak berharap banyak. Namun, 2 hari kemudian, sebuah balasan masuk. Sang mentor tertarik dan ingin bertemu untuk diskusi lebih lanjut. Di luar pekerjaan, Ulia mulai menghidupkan kembali dirinya yang telah lama hilang. Ia kembali berlari setiap pagi, merasakan endorfin membanjiri tubuhnya. Ia bertemu dengan teman-teman lamanya, tertawa lepas sampai perutnya sakit, membicarakan hal-hal di luar urusan rumah tangga. Ia menemukan bahwa dunianya tidak runtuh tanpa Nadir. Sebaliknya, dunianya justru meluas. Ia menyadari betapa banyak bagian dari dirinya yang telah ia pangkas agar bisa muat di dalam kotak sempit bernama
Istri yang baik, versi keluarga Nadir. Kini, tanpa kotak itu, ia bisa tumbuh ke segala arah yang ia inginkan. Ia merasa lebih kuat, lebih utuh, dan lebih hidup daripada yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Sudah seminggu sejak Ulia pergi. Apartemen itu kini terasa seperti cangkang kosong. Nadir mencoba menjalani rutinitas, pergi bekerja, pulang, tapi semuanya terasa hampa. Keheningan di rumah memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Suatu malam, karena tidak tahan dengan kekacauan yang mencerminkan isi kepalanya, ia mulai merapikan apartemen. Ia memunguti majalah-majalah lama, menata bantal sofa, dan membersihkan debu. Saat ia membersihkan rak buku di ruang kerja, matanya tertuju pada sebuah buku catatan bersampul kain yang tersembunyi di belakang tumpukan buku-buku tebal. Ia tahu itu milik Ulia, sebuah jurnal yang kadang-kadang Ulia tulis, tapi tidak pernah ia perlihatkan padanya. Didorong oleh rasa putus asa untuk memahami apa yang ada di kepala istrinya, ia mengambil jurnal itu. Ia ragu-ragu. Rasanya seperti sebuah pelanggaran privasi yang besar. Tapi ia lebih takut pada ketidaktahuan. Dengan tangan gemetar, ia membukanya ke halaman acak di tengah. Tanggalnya sekitar setahun yang lalu. Hari ini aku presentasi ide, gaya lokal, di depan keluarga Nadir. Aku sangat bersemangat. Tapi mereka menyebutnya hobi, mainan. Yang paling sakit adalah saat Nadir setuju, menyebutnya iseng-iseng. Dia tidak tahu, aku sudah melakukan riset pasar selama 6 bulan. Dia tidak lihat betapa seriusnya aku. Rasanya seperti impianku yang besar dan bercahaya direduksi menjadi mainan anak kecil yang tidak berarti. Dan suamiku sendiri yang memegang palunya. Nadir merasa napasnya tercekat. Ia ingat hari itu. Ia ingat kata-katanya. Ia pikir ia sedang meredakan situasi, membuatnya terdengar santai agar keluarganya tidak mengkritik lebih jauh. Ia tidak pernah sadar bahwa di mata Ulia, ia sedang menghancurkan semangatnya. Ia membalik ke halaman lain, beberapa bulan yang lalu. Kucingku, Oreo, mati hari ini. Hatiku hancur. Aku hanya ingin Nadir memelukku. Tapi ada arisan mendadak, dan dia bilang, "Gak enak sama ibu." Dia pergi. Aku tahu arisan itu tidak penting. Aku tahu dia bisa saja menolak. Tapi dia tidak melakukannya. Malam ini aku sadar, dalam pertarungan antara kebutuhanku dan ekspektasi keluarganya, aku akan selalu kalah. Aku merasa sangat sendirian. Setiap kalimat adalah sebuah tamparan. Ia membaca tentang rasa frustrasi Ulia saat masakannya selalu dikritik, tentang kesedihannya saat Nadir membatalkan janji kencan mereka demi acara keluarga, tentang bagaimana ia merasa seperti satelit yang hanya berputar di orbit keluarga suaminya, tanpa cahaya sendiri. Ini bukan catatan seorang istri yang dramatis. Ini adalah jeritan hati seorang wanita yang merasa tidak terlihat. Nadir menutup jurnal itu. Tangannya gemetar hebat. Selama ini, ia pikir masalahnya adalah komunikasi. Ia pikir Ulia hanya perlu lebih terbuka, dan ia hanya perlu lebih sering membela. Tapi ia salah. Masalahnya jauh lebih dalam. Ia bukan hanya gagal membela Ulia, ia adalah bagian dari sistem yang menindasnya. Dengan kebungkamannya, dengan upayanya untuk menjaga perdamaian, ia secara aktif telah menjadi kaki tangan dalam meruntuhkan kebahagiaan istrinya sendiri. Itu bukan lagi penyesalan. Itu adalah sebuah pencerahan yang menyakitkan. Epifani yang brutal. Bukan kursi yang hilang di Bandung yang menjadi masalahnya. Masalahnya adalah kursi Ulia di dalam hatinya dan hidupnya sudah lama kosong. Dan ia terlalu buta untuk menyadarinya. Seminggu setelah membaca jurnal Ulia, Nadir menjadi orang yang berbeda. Keangkuhan dan kemarahan yang tadinya menjadi perisainya telah luluh, digantikan oleh rasa bersalah yang berat dan pemahaman yang menyakitkan. Ia tidak lagi melihat Ulia sebagai istri dramatis yang mempermalukannya, melainkan sebagai partner yang telah ia abaikan dan lukai secara sistematis. Ia tahu rentetan pesan tidak akan cukup. Bunga atau hadiah hanya akan menjadi penghinaan. Ia harus menatap mata Ulia dan mengucapkan kata-kata yang seharusnya sudah ia ucapkan sejak bertahun-tahun lalu. Tapi ia tidak punya hak untuk menuntut pertemuan.
Dengan kerendahan hati yang baru ia temukan, ia memberanikan diri menghubungi Sarah, sahabat Ulia. Pesannya singkat dan tanpa tuntutan. Sarah, aku tahu aku nggak punya hak untuk minta ini. Tapi aku harus bicara dengan Ulia. Bukan untuk memintanya kembali, tapi untuk minta maaf dengan benar. Tolong, bantu aku. Aku akan temui dia dimanapun dan kapanpun dia bersedia. Sarah, yang awalnya skeptis, merasakan sesuatu yang berbeda dalam nada pesan itu. Tidak ada arogansi, hanya permohonan yang tulus. Setelah berbicara panjang dengan Ulia, sebuah pertemuan diatur. Di sebuah taman kota yang teduh. Pada sore hari kerja agar tidak terlalu ramai. Nadir tiba 15 menit lebih awal. Saat ia melihat Ulia berjalan mendekat, jantungnya terasa seperti diremas. Ulia tampak berbeda. Ada ketenangan dalam cara ia berjalan, kepercayaan diri dalam postur tubuhnya. Ia tidak lagi membawa beban tak terlihat di pundaknya. Ia tampak utuh. Nadir sadar, Ulia tidak hancur tanpanya. Ulia justru menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka duduk di bangku kayu yang saling berjarak. Terima kasih sudah mau datang, ujar Nadir. Suaranya sedikit bergetar. Ulia hanya mengangguk. Wajahnya tenang, menunggu. Nadir menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke depan. Tidak berani menatap mata Ulia. Aku datang bukan untuk membela diri atau mencari alasan. Aku datang untuk minta maaf. Aku sudah salah. Ulia, sangat salah. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya. Aku minta maaf karena tawaku di Bandung. Itu bukan kesalahan kecil. Itu adalah puncak dari ribuan kali aku meremehkan perasaanmu. Aku minta maaf karena menyebut impian bisnismu iseng-iseng. Padahal aku seharusnya menjadi pendukung terbesarmu. Aku minta maaf karena meninggalkanmu sendirian saat Oreo mati. Karena lebih mementingkan rasa tidak enak pada keluargaku daripada rasa sakitmu. Setiap kalimat ia ucapkan dengan berat, seolah mengangkat batu dari dadanya. Aku minta maaf karena selama 5 tahun, aku membiarkanmu merasa sendirian dalam pernikahan kita. Aku membiarkanmu berjuang sendirian melawan kritik dan sindiran, dan aku bersembunyi di balik alasan, menjaga perdamaian. Perdamaian untukku, tapi perang untukmu. Aku minta maaf karena aku buta. Aku baru melihat semuanya sekarang, setelah aku membacanya. Nadir tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Ulia tahu apa yang ia maksud. Aku minta maaf, Ulia, bukan karena aku ingin semuanya kembali seperti semula, tapi karena kamu pantas mendengar permintaan maaf ini. Setelah selesai, ia akhirnya memberanikan diri menatap Ulia. Tidak ada air mata di mata istrinya. Hanya ada kejernihan yang dalam dan kesedihan yang sudah mengendap lama. Ulia mendengarkan setiap kata Nadir tanpa menyela. Ia bisa melihat ketulusan dalam permintaan maaf itu, sebuah penyesalan yang datang dari pemahaman, bukan dari keinginan untuk memperbaiki masalah dengan cepat. Namun, ketulusan saja tidak bisa menghapus luka bertahun-tahun. Aku menghargai permintaan maafmu, Nadir, ujar Ulia. Suaranya tetap tenang dan terkendali. Dan aku percaya kamu tulus. Tapi permintaan maaf tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Ia mengalihkan pandangannya ke arah anak-anak yang bermain di kejauhan. Selama 5 tahun, aku mencoba untuk masuk ke dalam duniamu, ke dalam keluargamu. Aku mencoba begitu keras hingga aku lupa siapa diriku sendiri. Aku merayakan tradisi mereka, memasak makanan kesukaan mereka, mengatur acara mereka. Aku mengecilkan diriku, ambisiku, dan perasaanku agar tidak terlalu merepotkan. Ia kembali menatap Nadir. Matanya tajam. Masalahnya bukan hanya kamu tidak membelaku, Nadir. Masalahnya adalah kamu bahkan tidak melihat ada pertempuran yang sedang terjadi. Kamu pikir aku terlalu sensitif, padahal aku hanya sedang bertahan hidup. Kamu pikir keluargamu hanya bercanda, padahal mereka sedang mengikis harga diriku sedikit demi sedikit, dan kamu memegang pahatnya untuk mereka. Kata-kata itu diucapkan tanpa amarah, justru terasa lebih menusuk. Aku lelah, lanjutnya. Aku lelah berharap kamu akan mengerti tanpa aku harus menjelaskan.
Aku lelah merasa seperti tamu di rumahku sendiri, dan tamu di pernikahan kita sendiri. Dengan gerakan perlahan, Ulia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau. Cincin kawinnya. Ia tidak memberikannya langsung ke tangan Nadir. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas bangku di antara mereka. Logam dingin itu beradu dengan kayu, menghasilkan bunyi pelan yang terasa memekakan. Aku tidak bisa memakai ini lagi, katanya pelan. Setidaknya tidak untuk sekarang. Cincin ini adalah simbol dari janji yang kita berdua gagal tepati. Sebelum aku bisa mempertimbangkan untuk memakainya lagi, aku harus tahu dulu siapa kita sebenarnya tanpa semua kebohongan dan pengabaian yang telah kita bangun. Melihat cincin itu tergeletak di sana, di antara mereka, adalah pukulan telak bagi Nadir. Lebih sakit daripada teriakan atau tangisan. Itu adalah simbol dari keretakan total, sebuah pernyataan bahwa pernikahan mereka, dalam bentuknya yang sekarang, telah berakhir. Nadir pulang ke apartemen yang terasa semakin hampa. Cincin kawin Ulia terasa berat di sakunya. Ia tahu apa yang dikatakan Ulia benar. Kata-kata saja tidak ada artinya tanpa tindakan nyata. Ada satu pertempuran yang selama ini selalu ia hindari, dan sekarang ia harus menghadapinya sendirian. Keesokan harinya, di hari Minggu, ia pergi ke rumah orang tuanya. Ia datang bukan pada jam makan siang, melainkan di sore hari, saat suasana lebih tenang. Ia menemukan ibunya sedang menonton televisi di ruang keluarga. Nadir, akhirnya kamu datang. Bagaimana? Sudah berhasil membujuk istrimu yang keras kepala itu? Sapa Ratih tanpa mengalihkan pandangan dari TV. Nadir mengambil remote dan mematikan televisi. Ibunya menatapnya dengan kaget dan kesal. Bu, aku kesini mau bicara serius, kata Nadir, suaranya tegas. Ia duduk di seberang ibunya, menatap lurus ke matanya. Apa yang terjadi di Bandung adalah sebuah bencana. Dan itu semua dimulai dari kita. Dari caraku dan cara keluarga ini memperlakukan Ulia. Ratih hendak memotong. Apa maksudmu? Justru dia yang... Bu, tolong dengarkan dulu, potong Nadir. Kali ini dengan nada yang tidak bisa dibantah. Selama bertahun-tahun, aku membiarkan ibu dan Dinda mengkritik Ulia, meremehkan usahanya, dan menyindirnya. Aku diam karena aku pikir itu cara untuk menjaga kedamaian. Aku salah. Ulia adalah istriku. Dia adalah keluargaku sekarang. Prioritasku. Sakit hatinya adalah tanggung jawabku. Lanjutnya, aku tidak akan lagi diam saat dia tidak dihargai. Mulai hari ini, aku tidak akan mentolerir satu kata pun yang tidak hormat tentang Ulia, baik di depanku maupun di belakangku. Dari siapapun, termasuk dari ibu. Wajah Ratih memerah karena marah dan terhina. Jadi kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibumu sendiri? Ini bukan soal memilih, Bu. Ini soal menghormati. Ulia adalah pasangan hidupku. Jika ibu tidak bisa menghormati pilihan hidupku dan pasangan hidupku, maka dengan berat hati, aku harus menjaga jarak dari semua ini. Aku tidak akan membiarkan pernikahanku hancur karena aku gagal menjadi suami yang baik. Pernyataan itu menggantung di udara. Sebuah ultimatum yang belum pernah Nadir keluarkan seumur hidupnya. Ratih terdiam, terkejut oleh ketegasan putranya yang biasanya penurut. Nadir berdiri. Ia tahu ia mungkin baru saja menciptakan jurang dalam hubungannya dengan ibunya. Tapi ia juga tahu itu adalah satu-satunya cara untuk mulai membangun jembatan kembali ke Ulia. Ia meninggalkan rumah orang tuanya dengan perasaan berat, namun juga dengan punggung yang terasa lebih tegak dari sebelumnya. Nadir tidak langsung menelepon Ulia untuk melaporkan kemenangannya. Ia memberinya ruang, seperti yang Ulia minta. Beberapa hari kemudian, ia mengirim pesan singkat, menceritakan apa yang telah ia lakukan. Aku sudah bicara dengan keluargaku. Aku sudah menetapkan batasan yang jelas. Aku tidak menceritakan ini untuk membujukmu atau agar kamu terkesan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha berubah. Dimulai dari diriku sendiri. Ulia membaca pesan itu berulang kali. Ini adalah tindakan yang ia dambakan selama 5 tahun. Sebuah bukti nyata, bukan janji kosong. Sebagian dirinya merasa lega dan hangat,
Secercah harapan mulai tumbuh. Namun, bagian lain dirinya masih waspada. Luka tidak sembuh dalam semalam. Ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk berpikir. Ia berbicara panjang lebar dengan Sarah. Ia menimbang-nimbang. Di satu sisi, ada Nadir yang lama, pasif, abai, dan mengecewakan. Di sisi lain, ada tanda-tanda kemunculan Nadir yang baru, yang berani, bertanggung jawab, dan sadar. Mana yang akan bertahan? Akhirnya, ia meminta untuk bertemu Nadir lagi, di tempat yang sama. Aku sudah membaca pesanmu, kata Ulia memulai. Dan aku menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Itu adalah langkah besar. Nadir hanya mengangguk, menunggu dengan sabar. Aku bersedia untuk mencoba, lanjut Ulia, membuat jantung Nadir berdetak kencang. Tapi bukan untuk kembali ke pernikahan kita yang dulu. Pernikahan itu sudah mati. Jika kita mau melanjutkan, kita harus membangun sesuatu yang baru dari awal. Dan kali ini, dengan aturanku. Ia menatap Nadir dengan serius. Pertama, kita akan menjalani konseling pernikahan dengan terapis profesional. Aku butuh pihak ketiga yang netral untuk membantu kita berkomunikasi. Kedua, untuk saat ini, kita tetap tinggal terpisah. Aku belum siap untuk kembali ke rumah itu. Aku butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaanku padamu, dan itu tidak akan terjadi dalam semalam. Ketiga, tidak ada lagi keputusan yang dibuat berdasarkan rasa tidak enak. Keluarga besarmu adalah keluargamu, keluargaku adalah keluargaku. Tapi kita, sebagai unit, adalah prioritas utama. Semua keputusan besar kita buat berdua. Ia berhenti, membiarkan syarat-syarat itu meresap. Ini bukan negosiasi, Nadir. Ini adalah syarat mutlak. Jika kamu tidak bisa menyetujuinya, aku akan mengerti, dan kita akan berjalan di jalan kita masing-masing. Tanpa ragu sedikit pun, Nadir menjawab, aku setuju. Aku setuju dengan semuanya. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Ia tidak melihat syarat-syarat itu sebagai beban, melainkan sebagai peta jalan menuju kesempatan kedua yang ia tahu tidak pantas ia dapatkan. Seminggu kemudian, Ulia dan Nadir bertemu di depan sebuah gedung kantor yang tenang di Jakarta Selatan. Di salah satu lantainya, terdapat sebuah plang kecil bertuliskan, Pusat Konseling Keluarga. Suasana di antara mereka terasa canggung, seperti dua orang yang baru pertama kali berkencan. Mereka tidak bergandengan tangan. Ulia juga tidak mengenakan cincinnya. Jarak fisik di antara mereka adalah cerminan dari jarak emosional yang masih terbentang luas. Nadir mengenakan kemeja kasual, tampak gugup. Ulia, dengan blazer andalannya, tampak lebih tenang namun tetap waspada. Kamu siap? Tanya Nadir pelan. Suaranya nyaris berbisik. Ulia tidak langsung menjawab. Ia menatap Nadir, benar-benar menatapnya. Ia melihat penyesalan di matanya, tapi juga kesungguhan. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke pintu kaca di depan mereka. Pintu itu terasa seperti gerbang menuju wilayah yang sama sekali tidak dikenal. Menakutkan, tapi juga satu-satunya jalan ke depan. Ia menghela napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya, lalu memberikan satu anggukan yang mantap dan pasti. Ayo, katanya. Bersama-sama, mereka mendorong pintu itu dan melangkah masuk. Bukan menuju akhir yang bahagia, melainkan menuju awal dari sebuah proses yang panjang, sulit, dan tidak pasti. Tidak ada jaminan mereka akan berhasil. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka mengambil langkah pertama itu bersama-sama, di sebuah jalan baru yang mereka harap akan membawa mereka kembali ke sebuah tempat yang bisa mereka sebut rumah. Kisah mereka ditutup bukan dengan akhir yang bahagia, tapi dengan sebuah langkah pertama. Pernikahan yang hancur itu tidak diselamatkan, melainkan dibangun ulang dari nol, di atas syarat dan kesadaran baru. Sekarang giliran kalian yang menentukan. Menurutmu, apakah Ulia sudah mengambil keputusan yang tepat? Coba tulis di kolom komentar. Kamu masuk tim mana? Tim kasih kesempatan atau tim tinggalkan saja?